Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suci Wahyu dari kelompok 2 sebagai pembaca tata tertib persidangan. Sebelumnya, anggota kelompok 2 dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baik. 1. Fardania Nihayatul Ulum sebagai Hakim Ketua. 2. Dwi Kasurya sebagai Hakim Anggota 1. 3. Maksitalia sebagai Hakim Anggota 2. 4. Cahyandra Saidah sebagai Panitra. 5. Farid Hoirul Ma'ruf sebagai Jaksa Penuntut Umum 1. 6. Regita Pramesti sebagai Jaksa Penuntut Umum 2. 7. Dista Pradesti sebagai Penasihat Hukum. 8. Farah Syikarina sebagai penasihat hukum. 9. Miranda Praditya sebagai saksi 1. 10. Erika Damayanti sebagai saksi 2. 11. Puji Lestari sebagai korban dan saksi ahli. 12. Almira Mutiara sebagai saksi ahli. 13. Koniatun Nafiah sebagai terdakwa. 14. Safrian Fadli sebagai rohaniawan dan petugas peradilan. 15. Suci Wahyu sebagai pembaca tata tertib persidangan. Dan sebelum membacakan tata tertib, izinkan saya membacakan kronologi dari kasus yang kelompok kami angkat sebagai materi persidangan. Kejadian dipicu karena adanya rasa dendam atau tidak terima dari Nafi. Dalam kasus ini dinyatakan sebagai terdakwa terhadap perkataan saudari Tari, dikarenakan Tari mencemarkan nama baik Nafi di muka umum. Saat Nafi, Tari, dan teman-temannya berada di kafe Besti di Semarang Timur. Karena hal ini, Nafi merasa tersinggung atas perbuatan yang dilakukan oleh Tari. Oleh karena kejadian tersebut, timbul niatan dengan sengaja dan terencana untuk menghabisi nyawa Tari. Memesankan kopi susu di kafe Besti untuk korban Tari. Saat tiba di kafe tersebut pada tanggal 14 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 15.30 WIB, Nafi langsung memesan tempat untuk 3 orang. Nafi sengaja memilih meja 10 berupa tempat duduk outdoor di kafe tersebut, setengah lingkaran yang membelakangi tembok dengan area lebih tertutup. Beberapa saat kemudian, yaitu sekitar pukul 17.00 WIB, Tari dan saksi Erika datang ke kafe Besti dan menghampiri Nafi yang sudah menunggu di meja 10. Tari duduk di tengah sofa, tepat di depan gelas berisi es kopi Vietnam Drip yang sudah dimasukkan racun natrium cyanida. Kemudian Tari mengambil gelas berisi es kopi Vietnam Drip yang telah dimasukkan racun natrium cyanida. Sesaat kemudian Tari langsung meminum es kopi Vietnam Drip yang sudah dimasukkan cyanida tersebut. Bahwa ketika VIC yang telah dimasukkan racun cyanida diminum oleh Tari, saksi Erika yang berada di samping kanan Tari terlihat warna es kopi Vietnam Drip tersebut agak kekuningan. Setelah Tari meminum es kopi Vietnam Drip tersebut, seketika itu Tari bereaksi dengan mengibas-ibaskan tangan di depan mulutnya akibat timbul rasa panas yang menyengat. Kemudian Tari menyodorkan minuman es kopi Vietnam Drip tersebut kepada Nafi untuk dicicipi, namun ditolak. Melihat kondisi tersebut, saksi Erika justru berinisiatif mencium dan mencicipi kopi susu yang telah dimasukkan racun cyanida tersebut, sehingga terasa pahit, sedikit panas di lidah, serta pedas, sehingga es kopi Vietnam Drip tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 10. Sekitar 2 menit kemudian, akibat meminum es kopi Vietnam Drip yang telah dimasukkan racun tersebut, Tari pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang sofa. Mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong serta kejang-kejang. Melihat kondisi Tari, saksi Erika berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama Tari. Sementara Nafi hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh saksi Erika.
sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Dr. Almira Mutiara selaku dokter jaga RS Karyadi Semarang memeriksa kondisi Tari yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, nafas tidak ada, dan denyut jantung tidak ada. Selanjutnya Dr. Almira Mutiara tetap melakukan tindakan medis kepada Tari berupa bantuan nafas dan resusitasi atau pompa jantung selama 15 menit. Dan saya akan membacakan tata tertib persidangan. A. Penasihat hukum, para pihak dan pengunjung duduk dengan sopan dan tata tertib dalam ruang sidang. B. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. C. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. D. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus 1. Duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing. 2. Memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang dan memelihara ketertiban dalam sidang. E. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. F. Segala bentuk alat komunikasi harus dinonaktifkan atau dimatikan. Jaket dan topi harus dilepas. G. Siapapun dilarang makan, minum, dan merokok di dalam ruang sidang. H. Anak yang belum 17 tahun dan belum menikah tidak diperkenankan menghadiri sidang kecuali ditentukan lain oleh hakim ketua sidang. I. Di dalam ruang sidang siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu, yaitu di piket. J. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud dalam huruf I, dan apabila terdapat maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya. 5. Sekian tata tertib persidangan yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa tanggal 16 Januari 2024, sidang perkara pidana nomor register perkara 01-1-1-Semarang-2024 dengan terdakwa Qoniatun Nafiah siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah Anda sudah siap? Siap, Yang Mulia. Saudara Penasihat Hukum, apakah Anda sudah siap? Siap, Yang Mulia. Pada hari ini, Selasa 16 Januari 2024, sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara 01-1-2024-PM Semarang dengan terdakwa atas nama Qoniatun Nafiah saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada Jaksa Penuntut Umum harap menghadirkan terdakwa ke muka sidang. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kepada Kelas Peradilan untuk bisa membawa saudara terdakwa terkait memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Selamat pagi, saudara terdakwa. Pagi, Yang Mulia. Apakah Anda dapat berbahasa Indonesia dengan baik? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya Yang Mulia.
Apakah saudara sudah siap untuk melakukan sidang pada pagi hari ini? Siap yang mulia. Baik. Saudara penasihat hukum, apakah saudara benar penasihat hukum dari terdakwa Qoniatun Nafiah? Benar yang mulia. Silakan tunjukkan surat kuasa saudara dan juga surat izin beracara saudara. Baik yang mulia, aku izin yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah Anda ingin memeriksa surat kuasa dan surat izin beracara dari penasihat hukum? Iya yang mulia. Silakan. Mohon izin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya. Saudara terdakwa, sebelum sidang hari ini dilanjutkan, saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk memberikan identitas saudara. Silakan duduk kembali. Silakan sebutkan dan jawab pertanyaan saya dengan jelas. Nama saudara, Qoniatun Nafiah, tempat lahir, Rembang, tanggal lahir, 9 November 2021, kebangsaan saudara, Indonesia, baik, pekerjaan saudara saat ini, wira swasta, pendidikan saudara, S2. baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, sidang pada pagi hari ini akan dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Silakan bisa dibacakan. Sebelumnya, saya tanya dulu kepada penasihat hukum, apakah sudah mendapatkan salinan dakwaannya? Sudah yang mulia. Silakan. Baik, mohon izin yang mulia. Kejaksaan Negeri Semarang untuk keadilan surat dakwaan nomor register perkara 01-1-Semarang-Semarang-2024. Identitas terdakwa, nama lengkap Qoniatun Nafiah, tempat lahir Rembang, umur tanggal lahir 21 tahun, tanggal 9 Mei 2021, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Pendowo Barat nomor 35, Semarang Timur, agama Islam, pendidikan S2, penahanan penyidik, tidak dengan penahanan rutan sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023. Diperpanjang oleh kejaksaan sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023. Diperpanjang oleh pengadilan sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024. Penuntut umum ditahan dengan penahanan rutan sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024. Dakwaan bahwa terdakwa Qoniatun Nafiah binti Wahyu pada tanggal 14 September 2023 bertempat di Cafe Besti yang beralamat di Jalan Hawa, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban yang bernama Tari, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dalam keadaan sebagai berikut. Pada hari Sabtu di minggu pertama Qoniatun Nafiah bertemu dengan Tari dalam salah satu acara kegiatan di luar bersama teman-temannya. Pada saat itu diduga Qoniatun Nafiah melakukan pencemaran nama baik kepada saudara Tari, yang membuat saudara Tari sakit hati karena perkataannya. Selanjutnya, dalam grup WA itu juga dikatakan terjadi percakapan di mana Tari mengatakan tentang kesukaannya terhadap es Vietnam Drip di Besti Star. Dari percakapan tersebut, terdakwa langsung berinisiatif untuk mengajak kembali dan memesan es Vietnam Drip untuk korban Tari. Saat tiba di kafe tersebut pada sekitar pukul 15.30 WIB, Qoniatun Nafiah langsung memesan tempat untuk 4 orang di area smoking, sengaja memilih meja nomor 10 berupa tempat duduk outdoor yang membelakangi tembok dengan area yang lebih tertutup. Beberapa saat kemudian, yaitu sekitar pukul 17.10 WIB, Tari dan saksi Erika datang ke Cafe Besti dan menghampiri Qoniatun Nafiah yang sudah menunggu di meja nomor 10. Kemudian Tari mengambil gelas berisi es kopi Vietnam Drip yang telah dimasukkan natrium cyanida atau NaCN
oleh Qanaatun Nafi'ah. Dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas, sesaat kemudian tari langsung meminum Vietnam drip yang sudah dimasukkan NaCN menggunakan sedotan tersebut. Bahwa ketika es kopi Vietnam drip yang telah dimasukkan racun dan tidak diminum oleh tari, saksi Erika yang berada di samping kanan tari melihat warna es kopi Vietnam drip tersebut agak kekuningan. Setelah tari meminum es kopi Vietnam drip tersebut, seketika itu tari bereaksi dengan mengatakan gak enak banget. Kemudian tari menyodorkan minuman es kopi Vietnam drip tersebut kepada Qaniatun Nafi'ah untuk dicicipi. Namun Qaniatun menolak. Sekitar 2 menit kemudian, akibat meminum es kopi Vietnam drip yang telah dimasukkan racun tersebut, tari langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang sofa. Mulutnya mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong serta kejang-kejang. Sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Dr. Almira selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Dr. Karyadi memeriksa kondisi tari yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, napas tidak ada, dan denyut jantung tidak ada. Selanjutnya Dr. Almira tetap melakukan tindakan medis pada tari berupa bantuan napas dan resusitasi pompa jantung paru selama 15 menit. Usaha bantuan tersebut tidak menghasilkan dan tari dinyatakan meninggal pada pukul 18.30 WIB. Sebagaimana surat Rumah Sakit Dr. Karyadi nomor 004-DIR-RSK-7-2023 tanggal 14 September 2023 yang berisi resume medis atas nama tari. Perbuatan terdakwa Qaniatun Nafi'ah binti Wahyu sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang diancam pidana maksimal ancaman 20 tahun penjara. Terima kasih majelis. Terima kasih saudara penuntut umum. Saudari terdakwa, apakah saudari sudah mengerti dakwaan yang dibacakan oleh saudari penuntut umum? Iya, mengerti, Yang Mulia. Apakah saudari akan mengajukan keberatan terkait dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Iya, Yang Mulia, dan saya serahkan kepada penasihat hukum. Baik, terima kasih. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan keberatan? Iya, Yang Mulia. Ya. Apakah saudara sudah siap? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Mohon izin, Yang Mulia, untuk menyerahkan salinan dari nota keberatan. Silakan. Nota keberatan atau eksepsi dalam perkara pidana atau surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara 01-1-1-Semarang-2024 atas nama terdakwa Qaniatun Nafi'ah oleh Dista Pradesi para Askarina SDN disampaikan dalam persidangan pengadilan negeri Semarang. Penahanan terhadap terdakwa dilakukan penahanan Semarang 23 Januari 2024 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini adalah para advokat dari kantor pengacara dan penasihat hukum Dista Pradesti SHMH dan rekan berkantor di alamat Jalan BSP City Ngalian berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2023 terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Januari 2024 dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama terdakwa Qaniatun Nafi'ah binti Wahyu yang telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut. Selanjutnya dalam hal ini akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 16 Januari 2024 yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Kepada saudara penuntut umum, apakah akan mengajukan tanggapan terkait eksepsi yang telah dibacakan oleh penasihat hukum? Izin Yang Mulia. Iya, dari kami akan mengajukan tanggapan eksepsi. Ya. Apakah sudah siap untuk memberikan tanggapan eksepsi dari penasihat hukum? Sudah siap Yang Mulia. Silakan dibacakan dengan jelas dan mudah dimengerti. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memberikan salinan tanggapan eksepsi. Ya, silakan.
Tanggapan eksepsi dalam perkara pidana atas tanggapan eksepsi dari jaksa penuntut umum untuk keadilan. Nama registrasi perkara 01-1-1-Semarang-2024 oleh Muhammad Farid Khoirul Ma'ruf SMH Renita Pramesti Putri SMH disampaikan dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang. Dalam perkara pidana nomor registrasi perkara 01-1-Semarang-2024 identitas terdakwa, nama lengkap Honiatun Nafiah, tempat lahir Rembang, umur tanggal lahir 21 tahun 9 November 2002, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Medahu Barat nomor 35 Semarang Timur, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan S2. Kedua, penahanan terhadap terdakwa dilakukan penahanan Semarang 16 Januari 2024. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana nomor 01-Pidum-1-1 Semarang 2024 di Semarang dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Farid Khoirul Ma'ruf SMH Renita Pramesti Putri SMH. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, dakwaan yang kami buat dengan sejelas-jelasnya dan dengan demikian terdakwa yang telah patut dipidana atas perbuatan yang merampas nyawa orang lain dengan berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, pengertian dan syarat unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dan demikian menjadikan pengertian dan syarat unsur berencana mengalami dinamika. Pada konteks ini, Majelis Hukum yang terhormat agar lebih teliti dalam menangani kasus ini dan dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam putusan 01-Pidum-1-Semarang-2024. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena telah mempersiapkan racun tersebut ke dalam minuman korban? Ketua Majelis Hakim yang terhormat, nota keberatan yang telah dibuat oleh penuntut umum tersebut penasihat hukum tersebut tidak jelas dan hanya membela terdakwa yang jelas-jelas melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan ira-ira yang diberikan dari penasihat hukum demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah. Namun kami memiliki bukti-bukti yang kuat yang akan diberikan oleh saksi-saksi. Kedua, tanggapan alasan dan keberatan terhadap surat dakwaan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka bahwa sudah jelas. Namun penasihat hukum membantah dengan tuduhan-tuduhan dan asumsi-asumsi yang tidak jelas dan kering sumber hukum untuk menopang argumentasi yang dibangun oleh penasihat hukum. Penutup. Dengan demikian tanggapan eksepsi yang kami buat, mengingat asas peradilan yang sederhana, tepat dan biaya yang hanya disebut dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim. Demikian tanggapan eksepsi ini kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih saudara penuntut umum. Saudari terdakwa, apakah saudari sudah mengerti terkait tanggapan eksepsi yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Ya, yang mulia mengerti. Apakah saudari akan mengajukan keberatan terkait tanggapan eksepsi yang dibacakan oleh penuntut umum? Ya, yang mulia, saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Bagaimana kuasa hukum penasihat hukum dari saudara terdakwa, apakah akan mengajukan keberatan? Kami keberatan, yang mulia. Mohon izin majelis. Mohon kepada majelis hakim sekiranya bisa mempertimbangkan pasal 156 KUHP yang mana setelah dibacakannya tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum, selanjutnya majelis hakim bisa membacakan putusan selah. Terima kasih majelis. Baik, terima kasih. Berdasarkan pasal 156 KUHP dan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka majelis hakim akan melakukan musyawarah terlebih dahulu.
Baik, terima kasih. Dari majelis hakim telah bermusyawarah dan memutuskan untuk membacakan putusan sela. Kepada seluruh pihak diharap mendengarkan dengan seksama. Putusan sela nomor register perkara 01-1-Semarang-2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Koniatun Nafiah, tempat lahir Rembang 21 November 2002, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Mendoho Barat nomor 35 Semarang Timur, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan S2. Terdakwa ditahan dengan jenis rumah tahanan negara atau rutan oleh Polsek Semarang Timur. 1. Penyidik Polsek Semarang Timur dengan jenis penahanan rumah tahanan sejak 31 Oktober 2023 sampai 15 Januari 2024. 2. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dengan jenis penahanan rumah tahanan sejak 16 Januari 2024 sampai pada 14 Maret 2024. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Dista Pradasti SHMH dan Farah Ashikarna SHMH, advokat pada kantor pengacara dan konsultan hukum Dista Pradasti SHMH dan rekan yang beralamat di Jalan BSD Siti Ngalian. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2023 yang didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang nomor register perkara 1-Semarang-Semarang-2024, Pengadilan Negeri tersebut mengadili dan memeriksa perkara pidana kasus pembunuhan oleh korban atas nama Puji Lestari. Setelah membaca surat-surat dan berkas-berkas terdakwa yang bersangkutan dalam perkara ini, maka kasus akan diadili dan diperiksa di Pengadilan Negeri Semarang pada 16 Januari 2024. Setelah mendengar pembacaan pendapat penuntut umum atas nota keberatan penasihat hukum, terdakwa yang dibacakan pada hari ini menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal oleh penuntut umum yang dibacakan pada persidangan hari ini. Yang pokoknya adalah sebagai berikut. Saat tiba di Cafe Besti pada sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, Nafi langsung memesan tempat untuk 4 orang di area no smoking. Nafi sengaja memilih nomor 10 berupa untuk tempat duduk sofa setengah lingkaran yang membelakangi tembok dengan area yang lebih tertutup. Walaupun masih terdapat meja 9, 11, dan 12 berupa tempat duduk kursi dengan area terbuka yang masih kosong. Beberapa saat kemudian, yaitu pukul 17.18 waktu Indonesia Barat, Tari dan Seksi Erika datang ke Cafe Besti menghampiri Nafi yang sedang menunggu di meja 10. Tari duduk di tengah sofa, tepat di depan gelas berisi ice coffee Vietnam drip yang sudah dimasukkan racun berupa natrium cyanida. Lalu Tari bertanya kepada terdakwa, ini minuman siapa? Nafi menjawab, ini buat lu Tar, kan lu bilang mau. Kemudian Tari mengatakan, Oh ya ampun, untuk apa pesen dulu? Maksud gue nanti aja pesennya pas gue datang. Thank you, udah dipesenin. Kemudian Tarik mengambil gelas berisi es kopi Vietnam drip yang dimasukkan racun natrium cyanida oleh Nafi dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas. Sesaat kemudian Tarik langsung minum kopi yang sudah dimasukkan racun menggunakan sedotan tersebut. Bahwa ketika es kopi Vietnam drip yang telah dimasukkan racun dan diminum oleh Tarik, saksi Erika yang berada di samping kanan Tari melihat warna es kopi Vietnam drip tersebut agak kekuningan. Setelah Tari meminum es kopi tersebut, seketika itu Tari bereaksi dengan mengatakan, gak enak banget, sambil ngibas-ngibaskan tangan di depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian Tari menyodorkan minuman es kopi tersebut kepada Nafi untuk dicicipi, namun oleh Nafi ditolak. Melihat kondisi tersebut, saksi Erika justru berinisiatif mencium dan mencicip es kopi Vietnam drip yang telah dimasukkan racun NaCl tersebut. Sekitar 2 menit kemudian, akibat meminum es Vietnam drip yang telah dimasukkan racun tersebut, Tari langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala bersandar ke belakang sofa, mulutnya mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong serta kejang-kejang. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, penasihat hukum terdakwa mengajukan nota keberatan eksepsi yang dibacakan di persidangan pada 23 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon pada majelis hakim yang mengadili perkara terdakwa untuk memutus
pada putusan sela dengan amar berikut. Primer, 1. Tidak menerima eksepsi dari tim penasihat hukum untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum diterima dan disetujui. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan dengan pertimbangan keadilan dan kepatutan. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti putusan sela yang dibacakan? Mengerti yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara mengerti putusan yang dibacakan? Sudah mengerti yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah mengerti putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah bisa menerima putusan sela yang dibacakan? Menerima yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah bisa menerima putusan sela yang dibacakan? Kami mengajukan keberatan yang mulia. Silakan saudari Panitra bisa dicatat keberatan dari saudara penasihat hukum. Baik yang mulia. Terima kasih. Baik, agenda sidang pada siang hari ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Baik yang mulia, dari kami siap menghadirkan saksi. Sebelum itu, silakan saudara terdakwa untuk bisa duduk di samping penasihat hukum saudara. Saudara penuntut umum, apabila sudah siap untuk menghadirkan saksi, silakan saudara hadirkan saksi ke muka sidang. Baik yang mulia. Kami ada satu saksi serta satu saksi ahli. Saya persilakan kepada kedua saksi untuk memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Saudari saksi, sebelum saudari diperiksa keterangannya, apakah saudari bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah. Saudara saksi dan saudara ahli silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan kembali. Sebelumnya saya tanyakan kepada jaksa penuntut umum, apakah bersedia jika kedua saksi diperiksa secara bersama-sama? Iya yang mulia, sangat bersedia. Saudara penasihat hukum, apakah bersedia jika kedua saksi diperiksa secara bersama-sama? Tidak yang mulia, kami tidak bersedia jika para saksi diperiksa secara bersama-sama. Terima kasih atas pendapat saudara, kami akan perbincangannya terlebih dahulu. Baik, demi kelancaran persidangan hari ini, maka majelis hakim memutuskan untuk memeriksa saksi satu persatu. Kepada saksi ahli untuk dapat tinggal di muka sidang dan kepada saksi Miranda untuk kembali keluar terlebih dahulu. Terima kasih yang mulia. Selamat pagi saudara ahli. Selamat pagi yang mulia. Apakah pada pagi hari ini saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Saudari bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa yang mulia. Terima kasih. Sebelumnya, saya ingin memeriksa identitas dari saudari ahli terlebih dahulu. Silakan saudari ahli bisa maju ke depan untuk menyerahkan identitasnya. Nama saudari? Dr. Alvira Mutiara. Tempat lahir? Semarang. Tanggal lahir saudari? 15 Maret 1981. Pekerjaan saudari saat ini? Dokter ahli forensik di Kepolisian Resort Kota Semarang. Apakah saudari tahu mengapa saudari dipanggil pada pagi hari ini?
Baik, apakah saudari mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baik. Saya ingatkan kepada saudari Ali dalam memberikan kesaksian pada pagi hari ini, silakan jawab seluruh pertanyaan dan berikan keterangan dengan tenang. Saudari tidak perlu takut dan saudari harus memberikan keterangan pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang telah saudari pelajari pada kasus ini. Bisa dimengerti? Dimengerti, Yang Mulia. Baik. Untuk pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Ya, terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Untuk saudara saksi ahli, apakah saudara saksi ahli mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Lalu menurut saudara saksi ahli, apa yang menyebabkan korban hingga meninggal dunia? Dari hasil yang saya lakukan, di dalam tubuh korban terdapat zat kimia berupa racun cyanida yang akan menyebabkan korban mengalami serangan jantung. Apakah saudara saksi ahli yakin dengan keterangan tersebut? Yakin, Yang Mulia. Baik, saudara ahli, apakah saudara ahli dapat memberikan bukti lab tersebut? Izin, Yang Mulia. Baik, mungkin cukup dari saya Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih. Hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Untuk kepada saudara saksi ahli, apakah saudara saksi ahli yakin yang pelaku membunuh korban adalah saudari terdakwa? Kalau itu saya kurang tahu, Yang Mulia. Baik, dari saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih. Kepada saudara penuntut umum, apakah Anda akan mengajukan pertanyaan? Iya, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, selain dari hasil lab yang Anda dengan melakukan tadi, apakah ada hal yang dapat menjelaskan yang membuat apakah ada hal yang lain yang bisa menjelaskan bahwasanya terdapat racun di tubuh korban? Iya. Bisa diperlihatkan saudara ahli? Ini berupa hasil lab lagi ya? Iya. Ini hasil lab dari korban. Baik. Silakan dilanjutkan saudara penuntut umum. Baik, terima kasih saudara ahli. Mungkin dari kami cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Apakah akan mengajukan pertanyaan? Ya, Yang Mulia. Ya, silakan. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Saudari ahli, saksi ahli, selain racun, zat apa yang terkandung dalam minuman korban? Setelah hasil lab yang saya dan tim lakukan, tidak ada tanda-tanda penyakit lain kecuali racun yang berada di tubuh korban. Oke, selain racun itu racun apa yang terdapat dalam minuman korban? Bisa disebutkan nama racunnya? Di dalam minuman korban terdapat racun berupa cyanida. Menurut Anda, ciri-ciri orang yang mengalami racun cyanida tersebut bagaimana? Biasanya orang yang terkena racun cyanida dia akan mengalami mual, muntah, dan pernapasannya akan lebih cepat. Maksud saya ciri secara langsung atau kasat matanya. Dari hasil lab yang saya dan tim lakukan, biasanya orang yang terkena racun cyanida dia akan mengalami kemerahan di kulit, tapi reaksinya secara bertahap, tidak langsung terlihat dengan kasat mata seperti itu. Oh, berarti maksud Anda ini korban sudah pernah teracuni racun cyanida sebelumnya? Menurut saya, korban sebelumnya pernah tidak sadar mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung cyanida dalam dosis kecil. Karena menurut saya sangat tidak mungkin jika korban hanya meminum minuman itu langsung meninggal. Jadi intinya korban ini pernah teracuni racun cyanida tapi dengan dosis yang kecil ya, begitu ya? Mungkin seperti itu. Kenapa Anda mengatakan
mungkin. Jelas-jelas Anda tadi mengatakan keterangan yang Anda katakan. Berarti Anda tidak yakin dengan keterangan Anda? Saya yakin dengan keterangan yang saya berikan, Bu. Oke, saya tanya sekali lagi kepada Anda ini saksi ahli, harus menjelaskan dengan jelas dan konkret. Saya tanya sekali lagi ya. Ya, Bu. Apakah korban ini pernah teracuni racun cyanida sebelumnya? Menurut saya dan tim telah melakukan tes hasil lab, saya melihat tidak ada tanda-tanda penyakit lain yang ada di tubuh korban. Jadi sangat tidak mungkin rasanya jika korban meninggal karena meminum minuman itu. Apa yang membuat Anda yakin dengan keterangan Anda? Interupsi yang mulia. Saya kira pertanyaan dari penasihat hukum ini terlalu bertele-tele sehingga menyebabkan saksi ahli ini terasa terpojokkan. Loh, bertele-tele bagaimana? Jelas-jelas saksi ahli tadi mengatakan kemungkinan. Tapi berarti kan sudah jelas. itu sudah Anda tanyakan di awal. Kenapa diulang lagi? Loh, apakah salah saya menjelaskan kejelasan yang belum jelas di sini terjadi? Sudah cukup, saudara penasihat hukum dan saudara penuntut umum harap tenang. Ya, saya peringatkan kembali kepada saudara ahli harap menjawab pertanyaan dan berikan keterangan sesuai apa yang Anda telah pelajari. Ya, bisa dimengerti? Mengerti. Silakan dilanjutkan. Mungkin cukup dari saya, yang mulia. Baik. Terima kasih saudara ahli, Anda dapat meninggalkan ruangan, tapi sebelum itu Anda bisa mengambil identitas Anda terlebih dahulu. Terima kasih atas kesaksian saudara. Baik, yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah Anda akan hadirkan saksi lagi? Iya, yang mulia. Silakan. Saya persilakan kepada saksi berikutnya untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, sebelum saudara dimintai keterangan, saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Boleh berikan identitas saudari? Silakan duduk. Boleh disebutkan nama saudari? Nama saya Miranda. Tempat tinggal saudari, tempat lahir saudari maksud saya? Jadi Kendal. Tanggal lahir? 20 Februari 2002. Kebangsaan saudari? Indonesia. Saat ini saudari tinggal di mana? Di Jalan Jabal, Kalikungu, Kabupaten Kendal. Agama saudari? Agama Islam. Pendidikan? Pendidikan SMA. Ya. Apakah saudari mengenal saudari terdakwa? Tidak, yang mulia. Apakah saudari sudah tahu dan mengerti mengapa pada hari ini saudari dihadirkan di sini? Tahu, yang mulia, untuk memberikan keterangan terhadap kasus pembunuhan yang terjadi di tempat kerja saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Iya, yang mulia, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, Anda tadi mengatakan bahwasannya Anda bekerja di tempat kejadian. Bekerja sebagai apa Anda di lokasi tersebut? Iya, Pak. Saya bekerja sebagai barista. Baik, lalu apakah Anda melihat saudara terdakwa datang bersama siapa dan jam berapa? Setahu saya, terdakwa datang sendiri pada sekitar pukul 4:43 sore, Pak. Apakah saudara terdakwa sebelumnya sudah memesan tempat tersebut dan Ya. kapan saudara terdakwa ini memesan tempat tersebut? Oh iya, Pak. Sebelumnya terdakwa memesan tempat pada hari Jumat 10 Oktober 2023 dan memesannya itu pada pukul sekitar 4 sore, Pak. Baik, terima kasih saksi. Mungkin dari saya cukup, yang mulia. Terima kasih saudara penuntut umum. Kepada saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ada, yang mulia. Silakan. Saudari saksi, tadi Anda mengatakan bahwa korban telah memesan tempat tersebut, benar? Benar, Bu. Oke, di tempat mana korban memesan tempat dan di meja nomor berapa yang ditunjuk korban? Setahu saya itu korban tidak menyebutkan nomor meja tersebut, akan tetapi korban menunjuk ke arah barat sebelah pojok, Bu.
Nomor berapa yang ditunjuk korban? Meja nomor 10, Bu. Menurut Anda, apakah ada gelagat yang mencurigakan dari terdakwa? Setahu saya tidak, Bu. Soalnya terdakwa terlihat seperti pengunjung lain. Oke, dari saya cukup yang mulia. Terima kasih saudara penasihat hukum. Dari saudara hakim konstitusi, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih atas waktunya yang mulia. Baik, saya akan tanyakan kepada saudara saksi, sudah berapa lama Anda bekerja di kafe tersebut? Kurang lebih selama 2,5 tahun, yang mulia. Berapa lama dia datang? Pukul berapa? Dia datang sekitar pukul 4:43, yang mulia. Seperti keterangan Anda tadi, apakah ia ada tengok kanan kiri atau gimana, mondar mandir? Iya, Bu. Terdakwa terlihat menengok kanan kiri dan mondar mandir. Tapi setelah itu saat memasanya dia langsung meninggalkan resto, Bu. Apakah Anda pernah merasa curiga? Tidak, Bu. Tapi yang saya lihat dia sempat menengok ke arah saya saat saya sedang meracik kopi pesanan tersebut. Baik, atas kesaksian Anda tersebut, berapa persen keyakinan Anda? Yang saya berikan 100%, yang mulia. Baik, dari saya cukup yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Hakim anggota 1, apakah akan mengajukan pertanyaan? Iya, yang mulia. Silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Ada saudara saksi pada saat kejadian tersebut di restoran tersebut, apakah ramai pengunjung? Iya, yang mulia. Restoran sedang ramai pengunjung. Apakah saudara saksi melihat langsung korban terkapar? Untuk saat itu saya tidak melihatnya, akan tetapi saat ada ramai-ramai di dekat meja nomor 10 itu saya langsung lari dan menghampirinya. Kemudian saat itu juga saya melihat korban sudah terkapar dan mulut mengeluarkan busa, dan saat itu juga saya sempat memfotonya. Bisa tampilkan foto dari Bisa, korban yang tersebut? mulia. Oke, baik, cukup. Sebagai pelayan kafe, apa reaksi atau respon Anda melihat korban terkapar seperti itu? Saya sempat membantu menolongnya dan saya berusaha menghubungi ambulans, yang mulia. Apakah saudara saksi melihat reaksi saudara terdakwa saat melihat korban terkapar tersebut? Yang saya lihat saudara terdakwa itu membantu korban, akan tetapi reaksinya sangat tenang, tidak seperti temannya yang lain, yang mulia. Oh baik, itu mungkin cukup dari saya yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Saudara saksi, terima kasih atas keterangan saudara. Silakan saudara kembali, tapi sebelumnya silakan ambil kartu identitas saudara terlebih dahulu. Terima kasih, yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah akan menghadirkan saksi? Iya yang mulia, dari kami akan menghadirkan 1 saksi ahli dan 1 saksi pada hari ini. Silakan bisa dihadirkan di muka sidang. Kepada saksi dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Saudara saksi dan saudara ahli, sebelum Anda dimintai keterangan, apakah Anda bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, yang mulia. Silakan kepada anggota 1 untuk mengambil sumpah. Saudara saksi ahli dan saksi silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya.
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup. Terima kasih. Silakan duduk. Saudara penasihat hukum, sebelum pemeriksaan dimulai, apakah saudara bersedia untuk kedua saksi diperiksa secara bersama-sama? Bersedia yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara bersedia jika kedua saksi diperiksa secara bersama-sama? Maaf yang mulia, kami keberatan jika kedua saksi diperiksa secara bersamaan. Baik, saya akan rundingkan terlebih dahulu dengan majelis hakim. Baik, demi kelancaran persidangan pada siang hari ini, maka majelis hakim memutuskan untuk memeriksa saksi satu persatu. Kepada saksi ahli, harap untuk tinggal di muka sidang dan saksi Erika bisa kembali terlebih dahulu. Selamat siang saudara ahli. Siang yang mulia. Apakah Anda dapat berbahasa Indonesia dengan baik? Iya yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudara siap untuk diminta keterangan pada siang hari ini? Siap yang mulia. Baik. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga atau mungkin hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik. Saudara saksi, sebelumnya saya akan memeriksa identitas dari saudara saksi terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Nama saudari, tempat lahir, Pekalongan, tanggal lahir. 20 April 1980. Saat ini saudari tinggal di mana? Jalan Kiri 1 nomor 13. Pekerjaan saudari? Dokter ahli patologi forensik di Rumah Sakit Rumani. Dokter ahli patologi forensik ya. Baik. Pendidikan saudari? S3 di patologi forensik ya. Baik. Sebelumnya saya ingatkan kembali kepada saudara ahli dalam memberikan keterangan harap menjawab seluruh pertanyaan dengan jelas. Saudari harus menjawab dengan tenang, juga tidak perlu takut. Dalam memberikan keterangan nantinya, saudari harus memberikan keterangan berdasarkan apa yang telah saudari pelajari. Bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Sebelumnya dari penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudari saksi, apakah Anda mengetahui hubungan Anda dalam kasus ini itu apa? Saya merupakan dokter yang memeriksa tubuh korban dan di dalam tubuh korban ditemukan adanya cyanida. Dari tim ahli forensik kepolisian juga menemukan sampel yang sama di dalam SOP Vietnam yang diminum oleh korban. Oke, apakah Anda mengetahui tentang korban? Kemungkinan korban meninggal bukan karena cyanida. Karena 60 menit setelah korban meninggal tidak ditemukan adanya cyanida di dalam lambung korban. Sedangkan 3,75 mg cyanida yang ada di dalam korban yang diambil beberapa hari setelah korban meninggal kemungkinan dihasilkan pasca kematian. Baik, terima kasih saksi. Cukup yang mulia. Terima kasih saudara penasihat hukum. Saudara penuntut umum, apakah ada yang ingin saudara tanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudari saksi ahli, apa yang membuat Anda yakin terkait pernyataan yang Anda berikan? Terima kasih. Pengambilan sampel dilakukan tidak setelah korban meninggal, tetapi beberapa hari setelah korban meninggal. Korban juga tidak menjalankan otopsi, hanya pengambilan sampel di lambung saja. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, hakim anggota 1, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin tidak ada yang mulia. Hakim anggota 2? Saya juga tidak ada. Ya, terima kasih. Terima kasih saudara ahli. Saudara ahli bisa kembali. Sebelumnya silakan ambil identitas saudara ahli terlebih dahulu.
Saudari penasihat hukum, apakah Anda akan menghadirkan saksi lagi? Cukup yang mulia. Cukup? Ada satu orang saksi ahli. Saksi. Ya, satu orang saksi. Maaf yang mulia, maksudnya untuk saksi ahli cukup, kita menghadirkan satu saksi lagi. Silakan bisa dihadirkan di muka sidang. Silakan duduk. Selamat siang saudara saksi. Siang yang mulia. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa yang mulia. Apakah pada pagi hari ini saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudari sudah siap untuk dimintai keterangan? Siap yang mulia. Baik. Saudari saksi, apakah saudari memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Silakan saudari bisa maju ke depan untuk memberikan identitas saudari. Nama saudari? Eka Dewayanti. Tempat lahir? Gerobogan. Tanggal lahir? 3 Juli 2002. Saat ini saudari tinggal di mana? Saya tinggal di Semarang. Pekerjaan saudari saat ini apa? Karyawan swasta. Pendidikan saudari? S2. Apakah saudari tahu dan mengerti mengapa pada siang hari ini saudari ditahan di sini? Mengerti yang mulia. Saya dimintai keterangan atas kasus yang dilakukan oleh Koniatun Nafiah. Ya, saudari boleh tenang, tidak perlu panik ya. Saya ingatkan kembali saudari saksi dalam memberikan kesaksian pada persidangan hari ini, harap saudari bisa menjawab dengan tenang, menjawab dengan jelas dan mudah dimengerti, serta saudari harus memberikan keterangan berdasarkan apa yang saudari lihat, apa yang saudari dengar, dan apa yang saudari alami pada saat kejadian. Bisa dimengerti? Bisa yang mulia. Baik, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Saudara saksi, jika Anda teman dari saudara korban, saudara terdakwa Koniatun Nafiah, apakah Anda mengetahui jika terdakwa Koniatun Nafiah mempunyai teman atau kerabat yang bernama Puji? Ya, tahu yang mulia. Karena korban itu teman perkuliahan kami, saya dengan Koniatun Nafiah. Apakah saudara saksi mengetahui hubungan kedekatan mereka berdua? Mereka cukup dekat yang mulia. Karena kita satu di perkuliahan. Apakah saudara saksi mengetahui perilaku atau tingkah laku saudara terdakwa Koniatun Nafiah pada saat di kampus? Iya tahu. Koniatun Nafiah itu orangnya sangat rajin sekali, disiplin. Bahkan teman-teman satu kelasnya itu merasa iri kepada Koniatun Nafiah. Anda sangat mengerti ya, saudara? Iya yang mulia. Pada saudara terdakwa Koniatun Nafiah. Lalu apa lagi yang Anda ketahui tentang saudara Koniatun Nafiah? Koniatun Nafiah tiga itu sangat dekat sekali dengan korban yang mulia. Karena mereka itu sudah lama berteman. Bahkan mereka itu sering berdiskusi bareng selama di kelas atau di luar kampus. Oh begitu ya. Mungkin cukup dari saya yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Hakim anggota 2, apakah akan mengajukan pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara penuntut umum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Iya yang mulia, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara terdakwa Koniatun Nafiah dan juga korban ini sering pergi bersama? Iya, mereka sering sekali pergi bersama. Bahkan bisa dikatakan 1 minggu sekali atau 3 hari sekali itu mereka sering pergi main bersama. Baik,
Lalu bagaimana gerak-gerik dari saudara terdakwa pada penyangka ini? Apakah saudara terdakwa pada penampilan ini pernah melakukan hal-hal yang mencurigakan? Setahu saya tidak ada, karena mereka itu persahabatannya sangat cukup dekat sekali. Bahkan mereka itu layaknya seperti keluarga sendiri. Oke, baik. Tapi saudara saksi mengatakan bahwasanya saudara terdakwa dan juga korban ini sering melakukan diskusi bersama. Apakah saudara saksi tahu apa yang mereka diskusikan? Mungkin mereka hanya mendiskusikan seputar tentang perkuliahan saja, setahu saya. Apakah saudara saksi tahu saudara terdakwa Konatun Nafilah ini pernah berhubungan dengan seorang lelaki dan juga pernah jalan bersama dengan seorang lelaki? Untuk itu saya kurang mengetahuinya, Yang Mulia. Oke, baik. Selanjutnya, apakah saudara saksi tahu bahwasanya saudara terdakwa Konatun Nafilah ini selain mahasiswa S2 juga memiliki usaha di bidang fashion? Interupsi Yang Mulia. Silakan. Saya rasa pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terlalu bersifat pribadi dan tidak mungkin dapat dijawab oleh saudara saksi. Mohon dipertimbangkan. Baik, keberatan diterima. Saya harap kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, tadi apakah pada saat kejadian tersebut Anda berada di lokasi yang sama? Iya, saya berada di lokasi yang sama. Lalu apakah saudara saksi melihat bahwasanya saudara terdakwa ini memasukkan sesuatu ke dalam gelas korban? Saya tidak melihatnya. Saudara saksi tadi ada mengatakan bahwasanya Anda berada di lokasi yang sama saat kejadian tersebut. Apakah Anda melihat saudara terdakwa ini, apakah Anda melihat saudara korban meminum minuman tersebut? Waktu itu saya sudah pergi ke toilet, jadi saya tidak melihatnya, Yang Mulia. Oke. Lalu, apakah setelah Anda dari toilet, apakah saudara korban ini masih dalam keadaan sehat atau sudah dalam keadaan pingsan dan juga mulut mengeluarkan busa? Ya, saat saya kembali dari toilet, saya sudah melihat korban sudah terkapar dan mulutnya itu mengeluarkan busa. Lalu saya saat melihatnya juga saya langsung meminta pertolongan di sekitar kafe tersebut. Terima kasih saudara saksi, mungkin dari saya cukup Yang Mulia. Terima kasih saudara penuntut umum. Kemudian dari saudara penasihat hukum, apakah ada mengajukan pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik Yang Mulia. Saudari saksi, tadi saudari mengatakan bahwa Konatun Nafilah adalah mahasiswa yang berprestasi. Ya, benar ya. Bu. Apakah Anda tahu bahwa Konatun Nafilah ini adalah orang yang ramah dengan mahasiswa lain? Ya, dia sangat ramah sekali kepada teman-temannya dan dosennya juga. Selanjutnya, apa Anda tahu bahwa terdakwa ini menaruh dendam pada korban? Setahu saya tidak ada, karena mereka itu teman cukup dekat sekali. Cukup dekat ya. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda itu berada di lokasi yang sama saat kejadian ya? Iya benar. Apakah Anda tahu reaksi Konatun Nafilah saat melihat korban terkapar? Dia juga sama paniknya dan juga dia mencari bantuan di sekitar kafe dan juga meminta bantuan di barista situ juga. Saya rasa cukup Yang Mulia. Terima kasih. Saudara saksi, terima kasih atas keterangan yang setelah saudara berikan. Setelah ini saudara saksi boleh meninggalkan ruangan. Sebelumnya bisa Anda mengambil identitas Anda terlebih dahulu. Baik, karena seluruh saksi telah dihadirkan, maka agenda sidang pada hari ini dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Kepada saudara terdakwa bisa duduk di sana. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa sudah siap untuk diambil keterangan? Siap Yang Mulia.
Baik, pemeriksaan terdakwa akan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia atas waktunya. Kepada terdakwa, bisakah Anda jelaskan secara singkat dan jelas kejadian tersebut? Pada hari itu saya pergi ke kafe untuk melakukan reservasi tempat dan memesan kopi untuk teman saya. Saya berangkat terlebih dahulu sambil menunggu teman saya memesan kopi terlebih dahulu. Setelah teman saya datang, kami berbincang-bincang dan teman saya meminum kopi. Almarhum sempat mengeluh tenggorokannya sakit dan mulutnya keluar busa. Di pukul berapa Anda datang dan dengan siapa Anda datang ke kafe tersebut? Saya datang sendirian, terus disusul dengan teman saya. Saya datang pukul 3. Tadi kan Anda pesan minum ya? Bisa dijelaskan apa menu yang Anda pesan untuk Anda sendiri dan teman Anda? Saya memesan satu kopi dark sour dan 2 kopi latte. Yang memesan Anda sendiri? Iya, saya sendiri. Baik, dari saya cukup yang mulia. Terima kasih. Hakim anggota 1, apakah akan melanjutkan pertanyaan? Ya, yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih waktunya. Saudara terdakwa, saya ulangi lagi. Saya mau tanya, saudara terdakwa tadi mengatakan bahwa saudara terdakwa yang memesan kopi tersebut itu atas kemauan saudara terdakwa sendiri atau korban? Atas kemauan almarhum. Apakah sebelum kejadian tersebut Anda melakukan reservasi tempat terlebih dahulu? Iya. Atas kemauan siapa Anda orang tersebut? Atas kemauan almarhum. Mungkin cukup. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Saudara penuntut umum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Iya yang mulia, sebelumnya kami juga ingin mengajukan beberapa bukti yang kami tunjukkan di dalam persidangan ini. Silakan. Terima kasih yang mulia, mohon izin. Mohon izin yang mulia, di sini kami ada beberapa barang bukti. Yang pertama ada tas hitam milik saudara terdakwa. Selanjutnya ada 1 buah handphone milik terdakwa juga. Selanjutnya ini ada tas make up milik terdakwa, dan juga selanjutnya ada berupa charger milik terdakwa. Selanjutnya ini merupakan gelas dari korban yang diberikan racun oleh saudara terdakwa, yang diduga diberikan racun oleh saudara terdakwa, dan ini merupakan flash disk yang berisi rekaman CCTV yang mana nantinya akan kami tampilkan. Selanjutnya ada plastik berisi bekas racun cyanida yang kami temukan di lokasi kejadian. Mungkin itu saja yang mulia, terima kasih. Terima kasih saudara penuntut umum. Bisa diputarkan CCTV yang telah Anda bawa.
Baik, itu tadi diskusi yang kami dapatkan di lokasi kejadian yang mulia. Selanjutnya saya ingin menanyakan beberapa hal terhadap saudara terdakwa. Saudara terdakwa, di dalam rekaman video tersebut Anda terlihat sedang melakukan kegiatan. Seingat Anda apa kegiatan yang Anda lakukan pada saat itu? Iya Pak, saya melakukan resolusi korban. Hanya itu saja? Iya itu saja. Baik, saudara terdakwa, beberapa menit yang lalu Anda mengatakan bahwasanya selain melakukan reservasi, Anda juga memesan minuman untuk teman-teman Anda. Lalu yang benar yang mana? Iya Pak, maksud saya setelah melakukan reservasi, saya juga memesan kopi untuk teman saya dan saya. Oke, baik. Selanjutnya apa yang Anda lakukan? Setelah saya memesan, saya langsung duduk di meja yang tersedia. Di meja yang tersedia? Siapa yang memesan meja nomor 10 tersebut? Apakah dari pihak Anda sendiri atau dari karyawan kafe tersebut? Seingat saya tidak memesannya, lalu saya langsung pergi ke meja nomor 10. Oke, terima kasih. Selanjutnya, setelah Anda duduk di meja tersebut dan Anda menunggu teman-teman Anda datang, apa yang Anda lakukan pada saat itu? Saya hanya bermain ponsel. Anda yakin hanya bermain ponsel? Iya Pak. Coba saudara terdakwa ingat lagi apa yang Anda lakukan pada saat itu. Misalnya merapikan tas atau apapun? Tidak ada Pak. Interupsi yang mulia. Interupsi diterima, silakan. Saya rasa pertanyaan dari jaksa penuntut umum terlalu memojokkan klien kami. Memajukan bagaimana? Kan saya hanya bertanya kepada saudara Iya, terdakwa. tapi Saudara terdakwa ini dari klien tadi hanya menjawab seingat saya. Saya tidak tahu yang mulia. Jawab tidak ingat. Kenapa ditanya itu terus? Sudah cukup. Saudara penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon maaf. Saudara terdakwa, di kamera pengawas di dalam video tersebut Anda terlihat membelakangi kamera pengawas. Saudara terdakwa, apakah sebelumnya Anda tahu bahwasanya di situ tersebut ada kamera pengawas? Tidak tahu, saya tidak sampai berpikiran ke sana. Oke, baik. Terima kasih saudara terdakwa. Saya kira cukup dari yang mulia. Terima kasih saudara penuntut umum. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Iya yang mulia. Silakan. Baik, saudara terdakwa, berapa lama Anda berteman dengan korban? Hampir 2 tahun. Cukup lama ya? Lalu siapa yang kemarin memilih tempat untuk pertemuan kalian ini? Untuk pemilihan tempat itu saya, karena saya browsing di internet dan saya rasa itu cukup nyaman untuk pertemuan kita. Oke, selanjutnya apa yang Anda pesan untuk korban dan teman Anda? Saya memesan 1 kopi pesalat dan 2 kopi latte untuk saya dan teman saya. Bisa Anda jelaskan secara spesifik nama kopi tersebut? Selain saya pesan Vietnam Green. Kenapa Anda pesan kopi tersebut? Karena saya juga bingung, karena itu menu bestseller, jadi saya pesan itu. Apakah Anda melihat saat klien atau barista memesan kopi tersebut? Tidak, Bu. Apakah yang Anda ingat saat kejadian tersebut? Seingat saya bermain ponsel sambil menunggu mereka datang. Lalu pukul berapa mereka datang? Jam 3. Oke. Lalu apa yang Anda bicarakan? Saya hanya berbicara keseharian kita dan mengenang masa lalu kalau untuk di perkuliahan. Barang apa saja yang Anda bawa saat di kafe tersebut? Saya hanya membawa tas hitam, charger, sama make up. Oke. Baik, sudah cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena dari penasihat hukum sudah cukup, penuntut umum juga sudah cukup, maka sidang pada hari ini akan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan oleh penuntut umum, maksud saya. Kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutan? Sudah siap yang mulia. Silakan Anda bacakan tuntutan Anda dengan jelas dan mudah dimengerti. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk membagikan salinan dari surat tuntutan. Silakan.
Kejaksaan Negeri Kota Semarang, surat tuntutan nomor registrasi perkara 01-1-1-Semarang-2024. Yang terhormat, Ketua dan anggota Majelis Hakim. Yang terhormat, tim penasihat hukum dan saudara terdakwa serta peserta sidang yang kami hormati dan kami banggakan. Sesuai dengan acara persidangan hari ini, akan kami bacakan surat tuntutan tindak pidana dalam persidangan kali ini adalah merupakan giliran kami selaku penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Guna mempermudah bagi kita semua mengikuti uraian dan menyimak isi surat tuntutan ini, maka kami membuat dengan sejumlah kisah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, identitas terdakwa. 3, dakwaan. 4, fakta persidangan. 5, barang bukti. 6, petunjuk. 7, analisa yuridis. 8, kesimpulan. 9, tuntutan pidana. 10, penutup. Sebelum kami melanjutkan surat tuntutan ini terlebih dahulu, perkenanlah kami. Kiranya dari uraian tadi ada beberapa yang tidak akan kami bacakan kembali karena telah dibacakan dan dibahas dalam sidang-sidang berikutnya. Antara lain ada identitas terdakwa, dakwaan, dan pokok-pokok fakta persidangan. Sedangkan barang bukti, pokok-pokok fakta hukum, kesimpulan dan tuntutan pidana dibacakan dan selebihnya merupakan lampiran yang utuh dalam berkas ini atas perkenan majelis hakim yang terhormat. Dan melalui sidang ini akan kami bacakan Romawi pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan, Majelis Hakim yang terhormat, saudara tim penasihat hukum yang kami hormati, sidang yang kami mulai memuliakan. Dengan terlebih dahulu mengucapkan puji dan syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua yang mengantarkan ke persidangan membacakan tuntutan penuntut umum dalam tindak pidana yang terjadi di Kafe Besi di Jalan Hawa, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Atas nama terdakwa Khoniatun Nafiah binti Wahyu, pelanggaran terhadap norma hukum dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang seperti dalam peristiwa pembunuhan berencana yang terjadi merupakan kesalahan yang dibuat oleh manusia sendiri. Kesalahan yang disengaja atau yang disebut kesengajaan pembunuhan biasa terjadi padahal tidak menuntut kemungkinan kesengajaan pembunuh bisa saja terjadi. Sehingga tidak ada kekhilafan dari hakim dalam memutuskan suatu perkara mengenai tindak pidana terhadap sebuah kesalahan. Adapun alat bukti: 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Keterangan terdakwa, 4. Transkrip antara terdakwa dengan saudara korban tari, 5. Surat hasil laboratorium autopsi korban, 6. Surat hasil laboratorium terhadap kandungan di dalam minuman yang diminum korban. Selanjutnya, barang bukti. Dalam persidangan telah diajukan alat bukti dan barang berupa: 1. Bekas minuman gelas, handphone, tas make up, tas kecil, charger. 2. CCTV di Kafe Besi tempat kejadian. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terdakwa Khoniatun Nafiah binti Wahyu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagai diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah menganalisis uraian fakta-fakta dan alat bukti yang ada dalam persidangan, terdakwa Khoniatun Nafiah binti Wahyu adalah sebagai pelaku tidak pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam dakwaan primer pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Karena menurut penuntut umum dakwaan primer sudah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk yang ada selama persidangan. Tuntutan pidana. Semua ikatan tuntutan majelis hakim dan anggota yang terhormat, tim penasihat hukum dan terdakwa yang terhormat, hadirin yang kami banggakan bahwa sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, berkenalah kami mengemukakan hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa mengakibatkan meninggalnya tadi, bahwa tindak pidana terdakwa yang melakukan pembunuhan berencana demi mendapatkan kepuasan dikarenakan iri dengan prestasi yang
raih oleh korban. 3. Bahwa terdakwa melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia untuk memperoleh kehidupan yang tenang dan damai. Hal-hal yang meringankan, terdakwa menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai pelaku tindak pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam dakwaan primer pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Menetapkan supaya barang bukti berupa bilas minuman CCTV WA tertanggal 13 Oktober 2020 terdapat transkrip pesan singkat WA dengan nomor 085643883026 milik terdakwa kepada korban dengan nomor 087826567221. Barang bukti yang diajukan sebagai persidangan ini dikembalikan kepada pihak yang berhak karena tidak digunakan lagi dalam persidangan selanjutnya. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya. Terima kasih Majelis Hakim. Terima kasih saudara penuntut umum. Saudari terdakwa, apakah saudari sudah mengerti tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, mengerti yang mulia. Apakah saudari merasa keberatan dengan adanya tuntutan tersebut? Iya yang mulia, dan saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Bagaimana saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan keberatan? Kami sebagai penasihat hukum terdakwa Koniatun Nafiah mengajukan keberatan atas dakwaan yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum yang mulia. Apakah saudari sudah siap untuk membacakan nota pembelaan atau pledoi? Siap yang mulia. Silakan. Mohon izin yang mulia untuk menyerahkan salinan. Nomor 005-027 kuasa CYPP 4 Nota pembelaan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim. Perkara pidana nomor 1 Semarang 2024 di Pengadilan Negeri Semarang. Majelis Hakim yang terhormat, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, dan sidang yang kami muliakan. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Dista Pradasti SHMH dan Farah Ashkarina SHMH selaku advokat, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penunjukan penasihat hukum terdakwa, nama Koniatun Nafiah, tempat lahir Rembang, usia 21 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerja wira swasta, kebangsaan Indonesia, alamat Mendoho Barat, nomor 35 Semarang Timur. Oleh karenanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama terdakwa hendak menyampaikan nota pembelaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri jalannya persidangan pada hari ini. Dan pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, yang dengan penuh kearifannya memimpin jalannya persidangan ini guna memperoleh kebenaran material dalam mengungkap perkara ini. Tak lupa kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara jaksa penuntut umum yang telah melaksanakan dakwaan tugasnya sebagai abdi negara. Fakta persidangan bahwa oleh karena apa yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum
di dalam menemukan kebenaran hanya memandang dari sudut kepentingan yang hanya ditinjau dari segi subjektif ke posisi objektif. Tentunya berbeda dengan apa yang menjadi titik pandang kami selaku penasihat hukum, yang menilai peristiwa pidana ini dari segi objektif ke sudut pandang subjektif. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, menurut hikmat kami, penasihat hukum, terdakwa berkeyakinan dan menyimpulkan dalam nota pembelaan ini sebagai berikut, bahwa karenanya unsur dari dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUH pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan uraian sebagai berikut. Unsur barang siapa? Dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum dalam membuktikan unsur barang siapa hanya dengan argumentasi bahwa terdakwa dalam persidangan tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa untuk meniadakan atau menghapuskan kesalahan terdakwa. Tentunya argumentasi seperti ini kurang pantas untuk disampaikan dalam pengadilan untuk membuktikan unsur dalam suatu tindak pidana. Tentunya jaksa penuntut umum sebagai seorang sarjana hukum dapat memikirkan argumentasi yang lebih cerdas untuk membuktikan unsur tersebut. Berdasarkan pasal 340 KUHP, unsur barang siapa bukan merupakan delik inti, tetapi hanya sebagai elemen delik yang menunjukkan subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian unsur delik lainnya. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 951 tanggal 10 Agustus 1983 dengan nama terdakwa Nafi, yang antara lain menerangkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang yang dimana unsur ini harus mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur pidana lainnya. Oleh karena itu, haruslah unsur barang siapa dibuktikan dengan unsur-unsur delik lainnya dalam delik yang didakwakan. Dengan demikian, hadirnya terdakwa dalam persidangan tidaklah berarti unsur barang siapa langsung terbukti. Tanpa dibuktikannya juga unsur-unsur delik lainnya, setelah terbukti unsur-unsur lainnya, barulah jaksa penuntut umum dapat menyatakan bahwa barang siapa telah terbukti. Dengan demikian, unsur barang siapa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Terima kasih. Terima kasih saudara penasihat hukum. Saudara penuntut umum, bagaimana, apakah bisa menerima pledoi dari saudara penasihat hukum? Belum, yang mulia, kami akan mengajukan replik atas pledoi dari penasihat hukum. Baik, apakah saudara sudah siap untuk membacakan replik saudara? Siap, yang mulia. Sebelumnya mohon izin untuk memberikan salinan replik dari kami. Silakan. Mohon izin, yang mulia. Replik jaksa penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum terdakwa Qaniatun Nafiah. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Yang terhormat saudara penasihat hukum, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa mengadili perkara ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini untuk mengajukan tanggapan atas pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa Qaniatun Nafiah yang dihadapkan ke depan persidangan ini dengan dakwaan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Setelah kami mempelajari dan mencermati pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa Qaniatun Nafiah, maka kami akan mengajukan replik sebagai berikut. 1. Bahwa jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan saudara penasihat hukum yang dalam pembelaan menyatakan bahwa saksi ahli tidak dari dokter spesialis
menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 28 kuhap, dijelaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki ahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam hal ini, orang yang memberikan keterangan ahli tersebut berarti merupakan pemberi keterangan ahli mengenai penjelasan keterangan ahli menurut pasal 1 angka 27 kuhap dijelaskan sebagai alat bukti mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri, alami sendiri, dan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. 2. Bahwa penasihat hukum dalam pembelaannya menyatakan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1565K garing pidana garing 1991 tertanggal 16 September tahun 1993 yang pokoknya menyatakan apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi sebagai halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak diterima. Namun, pejabat yang telah melakukan penyidikan telah sesuai prosedur penyidikan dan terdakwa telah didampingi oleh penasihat hukum. 3. Bahwa jaksa penuntut umum memiliki hak dalam mengumpulkan barang bukti sebagai sarana dalam pembuktian selain dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya. 4. Bahwa jaksa penuntut umum dalam penulisan dakwaan berdasarkan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa 1. Saksi ahli yang dihadirkan di depan muka persidangan telah memenuhi persyaratan sebagai ahli forensik. 2. Pledoi dari penasihat hukum tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang tidak dengan sebenar-benarnya terjadi pada terdakwa. 3. Dakwaan terhadap perkara tindak pidana pembunuhan berencana sebagai diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana mati. Dengan demikian kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana yang telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya. Akhirnya, pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Semarang 29 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum Muhammad Farid Khairul Ma'ruf SH dan Regina Pamusi Putri SH. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih saudara penuntut umum. Saudara penasihat hukum, bisa dimengerti replik yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Bisa Yang Mulia, tapi kami mengajukan duplik atas replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudari sudah siap dengan duplik yang Anda bacakan nanti? Siap Yang Mulia. Baik, silakan. Mohon izin Yang Mulia untuk menyerahkan salinan. Mohon izin Yang Mulia untuk membacakan duplik. Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia, penuntut umum yang kami hormati, tanggapan terhadap replik jaksa penuntut umum atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa bahwa pada persidangan hari ini tanggal 7 Maret 2024, jaksa penuntut umum telah membacakan jawaban atas nota pembelaan yang kami ajukan sebelumnya. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyikapi jawaban penuntut umum tersebut dalam bentuk duplik yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan nota pembelaan semula dari kami penasihat hukum terdakwa. Adapun duplik dimaksud akan diuraikan sebagai berikut. Bahwa setelah mendengar, membaca, dan menganalisa serta mencermati kembali terhadap isi dari keseluruhan replik atau tanggapan penuntut umum terhadap materi pembelaan penasihat hukum terdakwa Koni atau Nafia, maka dapat kami tarik kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada fakta hukum dan argumentasi hukum yang baru terkait dengan perkara yang disampaikan oleh penuntut umum dalam jawaban atau tanggapannya, selain daripada hanya bersifat pengulangan dan penggambaran kembali dari sudut subjektivitas penuntut umum sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan serta terulang kembali dalam tuntutan penuntut umum
yang telah didengar di persidangan ini sebelumnya. Untuk itu, perlu kami sampaikan lagi bahwa kami penasihat hukum terdakwa juga mempunyai recording atas semua fakta persidangan yang mendasari dari perbuatan pleidoy kami tertanggal 7 Maret 2024 dan duplik ini yang kami himpun dan dapatkan dari saksi-saksi dan atau alat-alat bukti yang justru dihadirkan sendiri oleh penuntut umum dalam perkara akuo selain daripada berita acara resmi persidangan yang dicatat oleh saudara Panitra. Namun sebagai salah satu bentuk upaya pembelaan serta untuk meluruskan dan menegaskan kembali pola pikir dan materi surat tuntutan jaksa penuntut umum serta replik jaksa penuntut umum dalam persidangan ini, maka kami akan kembali menyampaikan klarifikasi sekaligus penegasan dan jawaban kami atas surat tuntutan dan replik saudara jaksa penuntut umum, yaitu sebagai berikut. Bahwa memaknai hal-hal yang telah terungkap dalam persidangan perkara awal tidak perlu kami tanggapi lagi. Mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat menyikapi dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Hal dalam kesempatan ini yang dapat kami uraikan lebih lanjut adalah sebagai berikut. Bahwa fakta dalam persidangan perkara bahwa kandungan cyanida 0,2 gram yang ditemukan di lambung saudara Tari tidak dapat langsung disimpulkan bahwa kematian saudara Tari karena cyanida. Bisa saja Tari tewas karena penyebab lain seperti halnya penyakit stroke. Karena itu harus dipastikan dengan cara otopsi. Semua ahli diajukan penuntut umum dan pengacara, termasuk juga polisi mengatakan no autopsy no crime. Karena otopsi adalah satu-satunya alat yang bisa digunakan di pengadilan untuk mengetahui matinya korban. Bahwa alat bukti yang diajukan JPU tidak terpenuhi untuk menjerat Tony Otonavia, dari 5 alat bukti tak satu pun dipenuhi. Terdapat jelas mengakui perbuatannya tersebut. Bahwa atas dasar tersebut, mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk tidak terjebak dengan cara-cara tidak yuridis yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum di atas, yang secara parsial dan sepotong-potong telah memaknai dan menyimpulkan materi pembelaan kami penasihat hukum terdahulu, dan dengan menolak semua dalil-dalil dalam surat tuntutan dan replik penuntut umum sebelumnya, dan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa Tony Otonavia. Dalam perkara aku kepada terdakwa Tony Otonavia, oleh karena dari apa-apa yang telah kami ungkapkan dari fakta yuridis yang diambil dari fakta peristiwa dan alam analisa yuridis kami terdahulu, telah dapat kami tarik kesimpulan atau konklusi secara hukum bahwa tidak ada satupun baik unsur dan uraian penuntut umum, baik dalam dakwaan primer maupun dalam dakwaan subsidiar, dalam semua surat dakwaan penuntut umum yang dapat dibuktikan atau terbukti dilakukan oleh terdakwa dalam perkara. Bahwa untuk itu, kami penasihat hukum terdakwa kembali memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia sependapat dengan kami penasihat hukum terdakwa Tony Otonavia dengan menyatakan secara tegas jika semua dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti dan atau tidak dapat dibuktikan jika terdakwa yang dimaksud dan dituntut oleh penuntut umum dalam perkara. Bahwa berdasarkan uraian dan penegasan kami terhadap praktik jaksa penuntut umum di atas, pledoi kami terdahulu tanggal 29 Februari 2024, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Tony Otonavia dengan ini menyatakan berketetapan untuk menyatakan keberatan dan atau menolak semua dakwaan dan surat tuntutan saudara jaksa penuntut umum dalam perkara aku, termasuk juga menolak semua materi replik jaksa penuntut umum dalam perkara ini, serta menyatakan secara tegas tetap bertahan dengan pembelaan atau pledoi kami yang telah kami bacakan dan disampaikan pada tanggal 22 Februari 2024 dalam persidangan ini, serta memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mulia yang menyidangkan perkara aku untuk dapat memutus perkara ini dengan berpedoman kepada keadilan bagi terdakwa Tony Otonavia untuk dapat mempertimbangkan semua uraian, penegasan serta pembelaan dan jawaban atau tanggapan atau duplik kami di atas. Demikianlah duplik atas replik saudara jaksa penuntut umum ini kami bacakan dan serahkan pada hari 7 Maret 2024 di persidangan yang mulia ini. Atau mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan majelis hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran material dan keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih saudara penasihat hukum. Saudara penuntut umum, apakah sudah mengerti isi duplik yang dibacakan oleh penasihat hukum?
Sudah mengerti yang mulia. Apakah saudara bisa menerima rubrik yang dibacakan oleh penasihat hukum? Kami bisa menerima yang mulia. Baiklah, dikarenakan jaksa penuntut umum sudah menerima rubrik yang dibacakan oleh penasihat hukum, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 14 Maret 2024 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Semarang. Kepada seluruh pihak diperintahkan untuk hadir tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Maret 2024 akan dilaksanakan sidang perkara pidana nomor register perkara 01-1-1-Semarang-2024 dengan terdakwa Koniatun Nafiah siap dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Pada hari ini, Kamis 14 Maret 2023, sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara 01-1-Pidum-Semarang-2024 dengan terdakwa atas nama Koniatun Nafiah saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa ke muka sidang. Baik yang mulia, kepada petugas peradilan untuk bisa membawa saudara terdakwa memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Selamat pagi saudara terdakwa. Pagi yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda persidangan terdahulu, maka sidang pada hari ini dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Kepada seluruh pihak, penasihat hukum, penuntut umum, agar dapat mendengarkan dengan seksama. Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 01-1-2024-PN-Semarang tanggal 14 Maret 2024. Penuntut umum Muhammad Farid Khairul Ma'ruf SHMH dan Renita Pramesti SHMH terdakwa atas nama Koniatun Nafiah nomor 01-1-2024-PN Semarang. Tingkat proses pertama, klasifikasi pidana umum, kata kunci pembunuhan berencana tahun 2024, tanggal register 14 Maret 2024, Lembaga Peradilan PN Semarang, jenis Lembaga Peradilan Pengadilan Negeri. Hakim Ketua, Pardani Hayatul, Hakim Anggota 1, Wika Surya Mahardika, Hakim Anggota 2, Mexitalia, Panitra Cahyandra Syahida dan Estri, amar lain-lain. Amar lainnya, pidana penjara waktu tertentu. Catatan amar, memperhatikan pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili terdakwa, silakan berdiri. Menyatakan Koniatun Nafiah binti Wahyu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun, menetapkan masa penangkapan
dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, memerintahkan untuk menyita barang bukti berupa 1. Satu buah plastik klip berisi sisa zat racun cyanida. 2. Satu lembar baju kemeja berwarna putih. 3. 3 lembar tisu. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Terdakwa silakan duduk kembali. Demikianlah putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis 14 Februari 2024 oleh kami Fardani Hayatul Ulum SMH sebagai Hakim Ketua. Saya juga sudah bertiga sebagai Hakim Anggota 1. Saya Meksitalia sebagai Hakim Anggota 2. Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Cahyandra Syahida dan istri SH sebagai panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Saudara Muhammad Khalid Khairul Ma'ruf SHMH dan Saudara Renita Pramesti SHMH selaku penuntut umum dan terdakwa melalui telekonferensi atau online. Baik, diberitahukan kepada seluruh peserta yang hadir dalam sidang perkara pada nomor register perkara 01/Pidum/1/Semarang/2024 dinyatakan